Yeay. Gimana uas sejarah kita teman-teman? Main ini kita sejarah sinema Indonesia kemarin. Kemarin kan aku dapat periode kolonial. Ini jadi aku akan memaparkan apa yang sudah aku dapat. Jadi tahun 19 jadi ini tuh periodenya dari 1900 sampai 1942. Jadi nama periodenya itu periode kolonial. Dan di tahun 1900 di tepatnya di tanggal 5 Desember didirikan bioskop pertama di Indonesia tepatnya di Tanah Abang, Batavia. Terus di bioskop itu tuh katanya cuma bisa bukan cuma bisa sih, cuma emang pada masanya belum ada film bicara di Indonesia. Jadi bioskopnya cuma menayangkan film bisu, contohnya Lutung, Kasarung. Terus ada juga film-film lain seperti Elis Acih, ada Karnadi Anamer Bangkong, ada Terang Bulan, ada juga Fatima. Terus selain itu di 1931 Indonesia itu berhasil mencipta film bicara pertama, tapi kurang memuaskan. Terus di 1934 wartawan Belanda itu mulai mempelajari film dan mengajak Wong bersaudara. Jadi ada saudara-saudara dipanggilnya Wong bersaudara untuk menciptakan film dengan mendatangkan tokoh dokumenter Belanda bernama Manus Pranket. Terus baru segitu aku. Berapa tadi tahun berapa tadi? 1942 ya? 42. Nah, terus yang propaganda itu sampai 1949. Terus ada disebut juga nama Manus Pranket itu yang yang terlibat sebagai filmmaker propaganda gitu loh. Dan terus katanya juga film-film pas itu udah nggak ada lagi. Katanya. Kamu nyari juga nggak ada, Bu? Terus intinya pokoknya semua film di situ tuh tentang propaganda Jepang aja. Oh my god, demi apa? Ini gejolak politik, sensor dan pembatasan. Fadil sih kamu dengar ini. Sensor dan Halo teman-teman. pembatasan. Era sensor dan pembatasan. Semuanya diam. Income. Halo bumbung sekalian. Jadi pada ini adalah masa akhir pemerintahan Soekarno. Jadi waktu itu situasi nasional sedang sangat tidak baik dan tidak stabil karena ada banyak sekali konflik ideologi. Jadi film diposisikan sebagai alat perjuangan ideologis. Oleh karena itu film-film menjadi sangat terbatas untuk dicapai. Jadi makanya pada zaman itu banyak karya-karya yang dibatasi jadi susah keluar. Ya kayak yang kita lihat itu paling cuma apa? Ada anak perawan diserang penyamun dan bajangan itu saja karena fungsinya masih untuk penyemangatan situasi negara gitu. Bungkam. Oke, next periode. Oke, orde baru. Tiba-tiba udah orde baru nih teman-teman. Negara sih itu dapat masukan dari industri internasional. Siapa sih yang nggak mau itu kan dapat duit? Ya. Terus ya udah, jadi film-film Indonesia itu terbatas. Jadi yang banyaknya itu film-film asing. Terus masyarakatnya jadi suka sama film-film luar negeri, sehingga sineas-sineas Indonesia bikin itu film-film yang mengikuti tipe-tipe film yang disukai sama masyarakat Indonesia. Iya, film-film barat. Jadi di tahun ini tuh kayak isinya tuh genre yang keluarga, komedi kayak gitu, hiburan. Nggak sih pas zaman-zaman kejayaannya Wakaf DKI sama Susana. Ya, itu sih Sidul. Oh. Film Betawi ya. Ya, setelah Orde Baru itu tuh masuk ke masa keemasan. Jadi kalau misalnya Rara bilang tadi kayak sineas-sineas Indonesia itu pada mengikuti kayak film-film luar negeri, genre-genrenya. Nah, di era keemasan ini itu tuh dari tahun 1970 sampai 91 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, di situ tuh gara-gara mungkin karena udah ada kopian dari luar negeri kali ya. Jadi kayak bangkitlah genre-genre yang viral gitu loh di Indonesia. Jadi mulai ada genre kayak horor, drama, keluarga gitu-gitu. Bahkan ada film yang viral banget yang kalian semua pasti tahu di era itu. Apa tuh teman? Apa tuh? Pengabdi Setan. What the hell? Ini Pengabdi Setan 1980 ya, bukan yang Joko Anwar yang sekarang. Kayak gitu. Itu kan Indonesia filmnya lagi emas-emasnya ya. Yes. Cuman di tahun 1991 sampai 98 Indonesia tuh film lagi down-downnya tuh. Karena di masa itu tuh ada namanya krisis moneter. Jadi itu berpengaruh sama ekonomi pembuatan film. Selain itu, pada tahun itu tuh juga udah banyak marak stasiun-stasiun televisi swasta itu, sehingga sinetron tuh lebih mendominasi. Nah, di tahun sulit ini tuh muncullah film-film erotis kualitas ya jelek-jelek gitu yang mengeksploitasi seks. Oh my god, contohnya apa tuh, Jo? Astagfirullah. Contohnya tuh kayak ada Rancang yang Ternoda, Gairah Malam, Pergaulan Metropolis, Cicitnya aku dengar seperti itu. Astagfirullah. Nah, cuman di tengah film-film jelek itu tuh ada Garin Nugroho nih yang justru memulai debutnya dengan film-film cinta dan sepotong roti, daun di atas bantal dan puisi tak terkuburkan. Selain itu tuh selain Garin ada juga sinias-sinias intelek muda yang mungkin sekarang baru kelihatan ya, kayak ada Riri Reza, Mira Lesmana, Liza Mantovani, sama Nan Acas, dan yang waktu itu tuh lagi bikin produksi film judulnya Kuldesak tahun 1997. Nah gitu. Masa-masa itu sudah dilalui dan sekarang kita berada di masa depan. Lihat nih, samping rumah saya. Di sini Okay. itu sebelah film-film menjadi lebih beraneka ragam. Teman-teman pasti sudah menonton film AADC. Wow. AADC di era itu, Del? Oh my god, ya serius. Demi apa? Dia kenapa juga komis? Nah, film Kuldesa keluar. Film Kuldesa itu menjadi batu pertama yang membuat peralihan zaman dunia film Indonesia lebih maju. Nah, seperti yang kita saksikan sekarang ini, di mana kita bisa nonton film-film bioskop beraneka ragam, itu berkat batu yang ada ketika sekarang banyak film-film yang lebih bebas dan tidak dibatasi oleh zaman dulu. Tidak ada pembatasan, meskipun masih ada beberapa penyensoran-sensoran yang penting. Berdarah. Oleh karena itu, zaman sekarang kita bisa menikmati banyak film-film yang lebih bebas dan tidak dibatasi oleh zaman dulu. Dan itu Alhamdulillah. gambaran materi yang cerita dariku ya. Ya jayanya ya, Dil ya. Yes, jaya banget. Alhamdulillah. Jadi udah bagus dong sekarang sinema Indonesia ya? Bagus kalau kata aku sih bagus ya. Gimana dong uas sejarah kita teman? Besok kita syuting ya teman. Gas. Gas. Oke, yuk. Malam ini. Malamnya aja yuk. Gas, langsung gas yuk. Ayo ke Fadil. Gas yuk. Ayo, Udah yuk. ya. Yuk. Yuk.